بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji dan membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Kita masih melanjutkan pembahasan bab yang ke-15 di dalam kitab As-Salah terkait dengan permasalahan seputar ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Di kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan masalah yang keempat dari bab yang ke-15 tentang as-salatu 'alal mayyit, tentang masalah mensalati jenazah. Silakan dibaca al-mas'alah ar-rabi'ah. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhuhumullahu ta'ala, al-mas'alatu ar-rabi'atu as-salatu 'alal mayyiti hukmuha wa dalilu dzalika. As-salatu 'alal mayyiti fardu kifayatin. Idza fa'alaha al-ba'du suqita al-ithmu 'anil yaqini. Saqata al-ismu 'anil baqina. Wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man mata wa 'alaihi dainun sallu ala sahibikum, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yawma mauta an-najashi Yawma mautin najashi inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alaihi. Taib, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Al-mas'alah ar-rabi'ah, masalah yang keempat
as-salatu 'alal mayyit, seputar mensalati jenazah. Hukmuha wa dalilu dzalika, hukum salat jenazah beserta dalilnya. Kata penulis, as-salatu 'alal mayyit fardhu kifayatin. Mensalati jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'dhu saqata al-ithmu 'anil baqin. Kalau seandainya sudah ada sebagian kaum muslimin yang menyolati jenazah, maka gugur ya kewajiban dari yang lainnya. Wa daliluha, dalil yang menunjukkan bahwasanya salat jenazah itu fardu kifayah, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ala sahibikum." Ya, salati jenazah sahabat kalian. Salati jenazah salah seorang di antara sahabat kalian. Hadis ini ya potongan dari hadis yang cukup panjang yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Salamah ibn Aqwa pernah mengisahkan, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz utiya bi janazatin. Kemudian dihadirkan ya di tengah-tengah beliau seorang jenazah. Faqalu, maka para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli 'alaiha." Ya Rasulullah, salatkan jenazah tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jenazah tersebut, "Hal 'alaihi dainun?" Ya. Apakah dia memiliki hutang? Qalu la. Ya. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Fasalla alaihi, maka Nabi pun menyolatkan jenazah tersebut. Thumma utiya bi janazatin ukhra. Lalu didatangkan lagi jenazah yang lain. Faqalu ya Rasulullah salli alaiha. Maka para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tolong salatkan jenazah orang ini." Maka Nabi kembali bertanya, "Hal alaihi dainun?" Apakah dia punya utang? Kata para sahabat, ya, iya, na'am. Dia punya utang. Ya. Kemudian Nabi bertanya kembali, "Fahal taraka syai'an?" Apakah dia meninggalkan sesuatu? Apakah dia meninggalkan harta? Kata para sahabat, qalu thalathatu dananir. Dia meninggalkan 3 dinar ya Rasulullah. Fasalla 'alaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan ya jenazah laki-laki tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Faqalu salli 'alaiha. Maka para sahabat kembali meminta kepada Nabi untuk menyolatkan jenazah tersebut. Maka Nabi kembali ia bertanya, ya, hal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan sesuatu dari harta yang dia tinggalkan? Kata para sahabat, lah, tidak ada harta yang dia tinggalkan ya Rasulullah. Fahal alaihi dainun? Apakah dia punya utang ketika dia meninggal dunia? Kata para sahabat, thalathatu dananir.
dia punya hutang yang belum dia bayarkan sebanyak 3 dinar wahai Rasulullah. Maka di saat didatangkan jenazah yang ketiga, kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia memiliki hutang, ya. Namun di saat yang bersamaan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Kalau begitu kalian salati jenazah sahabat kalian. Ya. Ini Nabi mundur, tidak mau menyolati jenazah laki-laki tersebut. Maka datanglah seorang sahabat, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, memberikan jaminan, ya, bahwasannya beliau siap untuk melunasi hutang jenazah tersebut. Kata Abu Qatadah, "Shalli alaihi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tolong salatkan jenazah, ya, laki-laki tersebut. Wa alayya dainuhu, dan saya yang siap menanggung hutangnya. Saya yang akan melunasinya ya Rasulullah. Fa shalla alaihi, maka akhirnya Nabi pun menyolatkan jenazah yang ketiga tersebut. Asy-syahid dari hadis di atas adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Sallu ala sahibikum." Ya. Salati jenazah sahabat kalian. Nabi memerintahkan sahabat untuk menyolati, sedangkan Nabi apa? Mundur, tidak menyolati. Ya, ini dalil bahwasanya salat jenazah hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya salat jenazah fardu ain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mundur untuk menyolati jenazah tersebut. Yaitu wajhu istidlal, sisi pendalilan dari hadis Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Di antara dalil yang lain yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menjelaskan kewajiban ya salat jenazah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mautin Najasyi, ketika ya Raja Najasyi wafat, meninggal dunia, dan dia di tempat yang sangat jauh, di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia, tapi dia beriman, ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, ya, akan kematian Raja Najasyi, dan Nabi perintahkan para sahabat untuk menyolati ya Raja Najasyi salat jenazah secara gaib. Ya, salat apa? Salat gaib. Menyolati ya jenazah Raja Najasyi yang saat itu ada di ya tempat yang sangat jauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhan lakum qad mata." Sesungguhnya salah satu saudara kalian telah meninggal dunia di hari ini. Faqumu fasallu alaihi. Maka bangkitlah, ya kita menyolatkan jenazahnya. Dari sini ya para ulama bersepakat bahwasannya salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Wallahu a'lam. Baik, masalah yang berikutnya, al-mas'alah al-khamisah, syurutus salati 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha. Al-mas'alatul khamisatu syurutus salati 'alal mayyiti wa arkanuha wa sunanuha. Al-awwal syurutuha wa syurutuha kal'ati an-niyatu wa taklifu wa istiqbalul kiblati wa satrul awrati wa ijtinabun najasati li'annaha minas sholawati wa hudurul mayyiti baina yadayil musalli in kana bil baladi wa islamul musalli wal musalla alaihi wa taharatuhuma walau biturabin li'uzrin. Atsani arkanuha wa arkanuha kal'ati al-qiyamu min qadirin fi furudiha
li'annaha salatun wajibun al-qiyamu fiha kal mafrudati wat takbiratul arba'i li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara ala najashi arba'an wa qira'atul fatihati li'umumi hadithin la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u lil mayyiti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum ala al mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a'u wassalamu li umumi haditsin wa tahliluha at-taslimu wat tartibu bainal arkani fala yuqaddimu ruknan ala al-akhari as-salitsu sunanuha wa min sunaniha raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin wal isti'azatu qabla al-qira'ati wa ayyad'u li nafsihi wa lil muslimin wal israru bil qira'ati. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Masalah yang berikutnya, ikhwani fillah jazakumullah. Masalah yang kelima, syurutus salati 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha. Syarat-syarat sahnya salat jenazah, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Al-awwal syurutuha, yang pertama terkait dengan syarat-syarat sahnya salat jenazah. Wa syurutuha kal'ati, syarat-syarat salat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah an-niyatu, menghadirkan niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah at-taklif, ya, at-taklif. Ini orang yang menyolati adalah seorang yang mukallaf, seorang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Muslim, baligh dan berakal. Ya, ini makna al-mukallaf. Ya, al-muslim, al-baligh, al-aqil. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, wastiqbalul qiblati, menghadap ke arah kiblat. Syarat yang keempat, wasatrul aurati, menutup aurah. Ya, menutup aurah di dalam salatnya. Syarat yang kelima, wajtinabun najasah, ya, menjauhi najis atau suci dari najis. Ya. Dan suci dari najis di sini, ya, ada pada 3 bagian. Sebagaimana syarat, ya, pada salat secara umum, ya, seseorang suci dari najis. Ya. Yang pertama apa? Najis, ya, pada badannya. Ya, harus suci dari najis pada badannya. Yang kedua, suci dari najis pada pakaiannya. Yang ketiga, suci dari najis pada tempat salatnya. Ya. Maka di antara syarat sahnya salat jenazah adalah ijtinabun najasah. Seseorang, ya, bersih dari najis. Li'annaha minas salawat. Ya, karena salat jenazah termasuk ke dalam, ya, bagian salat. Ya, masuk dalam masalah salat yang disyaratkan padanya kesucian dari hal-hal yang najis. Kemudian syarat yang keenam, di antara syarat sahnya salat jenazah, kata penulis, wa hudurul mayyit baina yaday al-musalli in kana bil baladi. Hadirnya mayit, ya, di hadapan orang yang menyolatkan. Ya, kalau dia ada di negeri tersebut, di tempat tersebut, maka dihadirkan jenazahnya. Ya, ketika kita di tempat yang di sana ada jenazah, ya, maka kita hadirkan jenazah, ya, ketika kita menyolatinya. Syarat yang ketujuh,
adalah Islamul musalli wal musalla alaihi. Islamnya orang yang menyolatkan dan orang yang disolatkan. Ya, dan ini Islam itu bagian dari taklif. Ya, bagian dari taklif. Ya, karena makna seseorang itu mukallaf adalah ketika dia seorang muslim yang baligh dan berakal. Maka di antara syarat sahnya jenazah, ya, yang menyolatkan muslim, yang disolatkan harus muslim. Ya, maka tidak sah ketika, ya, syarat Islam tidak ada di dalam salatul jenazah. Ya. Kalau seandainya ada orang non muslim ikut salat jenazah, ya, maka tidak sah. Sebagaimana kalau seorang muslim dia menyolati jenazah yang wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya tidak sah. Syarat yang terakhir di antara syarat sahnya salat jenazah, kata penulis, wa taharatuhuma walau biturabin li'udhrin. Ya, suci dari hadas. Suci dari hadas. Ya. Meskipun dengan debu. Ya, ketika seseorang memiliki uzur tidak bisa untuk berwudu dengan air. Ya. Ini syarat-syarat sahnya salat jenazah. Yang pertama apa? Menghadirkan niat. Yang kedua, taklif. Ya. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, menutup aurah. Yang kelima, suci dari najis. Yang keenam, ya, adanya jenazah di hadapan kita. Yang ketujuh, Islam, ya, orang yang menyolatkan dan orang yang disolatkan. Yang kedelapan adalah suci dari hadas. Ya, suci dari hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, maka tidak boleh seseorang dia menyolati jenazah dalam kondisi berhadas. Ya, tidak sah salatnya, melainkan harus, yakni diangkat hadas tersebut, imma dengan mandi janabah kalau dia berhadas besar, imma dengan berwudu kalau hadasnya hadas kecil. Kemudian poin yang kedua, ats-tsani arkanuha, rukun-rukun salat jenazah. Kata penulis, wa arkanuha kalati, dan rukun-rukun salat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-qiyamu min qadirin fi fardhiha, berdiri. Ya. Rukun yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Ya. Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk berdiri. Yang mampu berdiri, maka wajib untuk berdiri ketika menyolati jenazah. Ya, karena berdiri di dalam salat jenazah itu hukumnya apa? Rukun. Di antara rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada uzur. Li'annaha salatun wajabal qiyamu fiha kal mafruḍah. Ya, karena salat jenazah adalah salat yang diwajibkan seseorang untuk berdiri sebagaimana salat wajib pada umumnya. Sebagaimana, ya, salat wajib, salat 5 waktu. Kemudian rukun yang berikutnya adalah at-takbiratul arba'u, bertakbir sebanyak 4 kali. Ya. Bertakbir sebanyak 4 kali, dan ini minimal. Ya, ini minimal. Boleh lebih. Ya. Tapi minimal takbir di dalam salat jenazah itu sebanyak 4 kali. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 'ala an-Najasyi arba'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika menyolati, ya, Raja Najasyi sebanyak 4 kali takbir. Kemudian rukun yang ketiga, di antara rukun-rukun salat jenazah adalah qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Li'umumi hadis la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an,
Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat yang tidak dibaca di dalamnya Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Ya. Maka membaca surat Al-Fatihah di dalam salat jenazah itu termasuk ke dalam rukun di antara rukun-rukun salat jenazah. Kemudian rukun yang berikutnya yang keempat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil mayyit. Ya. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian berdoa. Ya, setelahnya berdoa untuk mayit, berdoa untuk jenazah. Ini yang kelima. Yang keempat bersalawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah berdoa, ya, untuk mayit, mendoakan kebaikan untuk mayit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian menyolati jenazah, maka ikhlaskan doa untuknya. Ya, berikan doa yang ikhlas, berikan doa yang terbaik untuk jenazah tersebut. Kemudian yang keenam wassalam. Ya, rukun yang keenam adalah salam. Li umumi hadis wa tahliluha taslim. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa tahliluha at-taslim. Salat itu, ya, yakni tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Ya. Maka salam juga termasuk ke dalam rukun di antara rukun-rukun salat jenazah. Kemudian rukun yang terakhir, yang ketujuh, di antara rukun-rukun salat jenazah adalah at-tartibu bainal arkan. Ya. Mengamalkan rukun-rukun di atas secara berurutan. Ya, secara berurutan. Dimulai dari menghadirkan niat, ya, kemudian takbir yang pertama, setelahnya kita membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbir yang ketiga, ya, mendoakan untuk mayit, takbir yang keempat, ya, berdoa untuk jenazah dan untuk kaum muslimin secara umum, ya, kemudian ditutup dengan salam. Ini harus berurutan, ya, dikerjakan secara tertib, secara berurutan. Ini termasuk ke dalam rukun-rukun salat jenazah. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan sunanuha, sunnah-sunnah di dalam salat jenazah. Kata penulis, wa min sunaniha, di antara sunnah-sunnah di dalam salat jenazah adalah raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Maka raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, itu hukumnya sunnah. Artinya kalaupun seseorang ketika dia salat jenazah dan dia tidak mengangkat kedua tangannya, maka salatnya sah. Ya, salatnya sah. Ya, karena raf'ul yadain itu hukumnya sunnah. Yang kalau ditinggalkan maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan salat jenazah seseorang. Kemudian sunnah yang kedua adalah al-isti'adzatu qabla al-qira'ah. Ya, membaca isti'adzah sebelum dia membaca Al-Fatihah. Ya. Ini pun ya bagian dari sunnah. Wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimin. Ya, kemudian sunnah yang berikutnya adalah seseorang, ya, dia mendoakan untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan muslimin secara umum, wal israr bil qiraah. Kemudian membaca secara sir. Ya, membaca secara sir di dalam salat berjamaah. Maka ini di antara sunnah-sunnah di dalam salat berjamaah.
Wallahu a'lam. Iqra al-mas'alah as-sadisah. Masalah yang keenam tentang waktu salat jenazah. Al-mas'alatu sadisatu waqtu sholati 'alal mayyiti wa fadluha wa kaifiyatuha. Al-awwal waqtuha. Waqtu sholati 'alal mayyiti yabda'u ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi in kana hadiran aw bulughi khabarin aw bulughi khabari wafatihi in kana ghaiban. Ats-tsani fadluha. Qala sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfina falahu wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalaini al-azimaini. Tayyib, hasbuk. Iya. Waktuha, waktu salat jenazah. Ya, kapan salat jenazah dilakukan? Kata penulis, waktu salati 'alal mayyit yabda'u ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi in kana hadiran aw bulughi khabari wafatihi in kana ghaiban. Kata penulis, waktu pelaksanaan salat jenazah itu dimulai setelah jenazah ya selesai proses pemandian dan pengkafanan. Setelah dimandikan, kemudian selesai dikafani, maka boleh untuk disolatkan. Kalau seandainya jenazahnya hadir, ada, ya. Atau dengan sampainya kabar kematian seseorang, ya ketika jenazah tersebut gaib, ya tidak ada di tengah-tengah kita, ya. Di sini ikhwani fillah jazakumullah terkait dengan ya masalah salat gaib, mensolati jenazah yang jenazahnya tidak ada di tengah-tengah kita, ya, maka secara garis besar para ulama ada dua pendapat, ya. Sebagian ulama seperti al-Hanafiyah dan Malikiyah, ya, madhab al-Hanafiyah dan madhab Malikiyah, ya, madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya salat gaib itu tidak disyariatkan, ya, karena salat gaib kata mereka itu mimbab khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak disyariatkan untuk imam selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun hadis Najasyi maka terkait dengan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jumhur para ulama masuk di antaranya Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, mereka berpendapat bahwasannya salat gaib itu berlaku untuk umat Rasulullah, ya, karena klaim mengkhususkan salat gaib untuk Nabi ini butuh dalil yang mengkhususkan, ya. Kenapa? Karena kaidahnya sesuatu yang berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlaku untuk umat beliau, kecuali ada dalil yang memang mengkhususkan, ya, sesuatu yang berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlaku untuk umat beliau, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Maka selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya hal tersebut khusus bagi Nabi, ya. Maka klaim pengkhususan di sini, ya, kurang tepat kata jumhur para ulama, ya, karena bertentangan dengan kaidah di atas, ya, bahwasanya apa yang Nabi lakukan hukum asalnya adalah uswah, contoh untuk umatnya, ya. Tidak boleh kita mengkhususkan perbuatan Nabi kecuali memang ada dalil khususiyah. Selama tidak ada dalilnya,
maka hukum asalnya berlaku untuk beliau dan semua umat beliau. Maka jumhur para ulama mengatakan bahwasanya salat gaib itu disyariatkan. Ya. Bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini jumhur para ulama ya yang berpendapat bahwasanya salat gaib itu disyariatkan, mereka juga berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ya dari pendapat jumhur para ulama. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya salat gaib itu disyariatkan secara mutlak. Ya, untuk siapapun. Siapapun yang meninggal dan siapapun yang menyolatkan. Ya. Salat gaib itu disyariatkan secara mutlak. Ini pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah. Ya. Siapapun yang meninggal dunia maka boleh kita salatkan secara gaib kalau memang jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Ya. Siapapun yang meninggal dunia, ya, selama dia muslim maka bisa kita menyolatkan ya dengan salat gaib ketika kita tidak bisa menghadiri jenazahnya secara langsung. Pendapat yang kedua ya mengatakan bahwasannya salat gaib itu disyariatkan ya tidak secara mutlak, tapi disyariatkan untuk orang-orang yang memang ada manfaat bagi kaum muslimin ya. Orang-orang memang memiliki manfaat untuk kaum muslimin ya, seperti seorang alim yang meninggal dunia ya, seorang mujahid fi sabilillah ya, atau orang yang kaya yang dermawan dengan hartanya, dia meninggal dunia dan dia memberikan manfaat yang besar untuk kaum muslimin. Ketika kita tidak bisa menghadiri ya jenazahnya secara langsung, maka boleh kita salat jenazah untuk orang tersebut. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ya, rahimahullahu ta'ala, guru Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasanya salat jenazah ya tidak secara mutlak untuk setiap orang, atau salat gaib ya, tapi untuk orang-orang yang memang ada manfaat besar, ada pengaruh besar untuk kaum muslimin ya, sebagaimana Nabi mensalati siapa? Raja Najasyi yang memang punya kebaikan yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin, di mana mereka atau Raja Najasyi tersebut ya berjasa yakni menerima para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah ya, menyelamatkan agama mereka. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, di antara pendapat para ulama terkait dengan salat gaib, bolehnya seseorang untuk melakukan salat gaib kalau memang jenazah tersebut belum ada yang menyolatkan. Ya. Selama jenazah tersebut sudah ada yang menyolatkan, maka dicukupkan dengan yang menyolatkan. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan pendapat yang ya dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jadi jumhur para ulama yang mengatakan bahwasannya salat jenazah disyariatkan, ya mereka ada tiga pendapat ya tentang yakni status salat gaib. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengatakan boleh untuk orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap Islam dan kaum muslimin, ada yang mengatakan bahwasanya salat gaib dilakukan kalau seandainya jenazah tersebut belum ada yang menyolatkan sama sekali, maka disalatkan secara gaib ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyolatkan Raja Najasyi ya ketika beliau wafat di negeri Habasyah, dan tidak ada seorang pun yang menyolatkan jenazah beliau. Nah, itu ya mimbabil faidah, tambahan ya faidah terkait dengan salat gaib. Kemudian poin yang kedua, kata penulis, fadluha, keutamaan salat jenazah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi yang mulia, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun,
Siapa yang menghadiri jenazah, ya sampai disolatkan, dia ikut menyolatkannya, maka baginya pahala sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan siapa yang menyaksikan penyelenggaraan jenazah sampai jenazah itu dikuburkan di dalam liang kuburnya, maka dia mendapatkan 2 qirat pahala. Ya. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal qiratani?" Apa itu pahala 2 qirat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mithlul jabalainil azimaini." Ya, seperti pahala 2 gunung yang sangat besar. Jadi pahala 1 qirat itu seperti pahala 1 gunung yang sangat besar. Ini di antara fadilah ya kita mengikuti proses jenazah saudara kita, ya disalatkan ya sampai dikuburkan di liang lahatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagi seorang muslim yang ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya, kalau sebatas sampai menyolatinya, maka dia dapat 1 qirat. Pahala ya sebesar 1 gunung yang sangat besar. Kalau dia ikut sampai dikuburkan jenazah saudaranya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat, ya 2 gunung besar. Ini menunjukkan fadilah yang sangat besar yang Allah berikan ya kepada setiap orang yang ikut turut serta menyelenggarakan jenazah saudaranya. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ketiga tentang kaifiyat, tata cara salat jenazah. Tata cara salat jenazah. Fadhal, iqra. As-salisu kaifiyatuha yakumul imamu wal munfaridu inda rasil rajuli wa wasatil mar'ati isubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas radhiyallahu anhu. Tsumma yukabbiru lil ihrami wa yata'awadhu ba'da takbiri thumma yusammi thumma yaqra'ul fatihata sirran walau kana dzalika bil laili thumma yukabbiru wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tasyahudi thumma yukabbiru wa yad'u lil mayyiti bidu'ail waridi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu qawlihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal imani Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal baradi wa naqqihi minadh dhunubi wal khotoya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min azabil qabri aw azabin nar wa in kana al mayyitu saghiran qala Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran thumma yukabbiru wa yaqifu ba'dahu qalilan thumma yukabbiru wa yaqifu ba'daha qalilan wa in da'a bima tayassara wa in da'a bima tayassara fahasanun kan yaqul Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi wa man fatahu ba'da sholati dakhala ma'al imami wa idza sallama qada
ma fatahu ala sifatihi. Wa man fatahu as-salatu qabla ad-dafni falahu an yusalliya 'ala al-qabri li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjida wa yusalli 'ala al-ghaibi 'ala al-baladi 'inda al-'ilmi bi wafatihi walau bisyahrin aw aktsara wa yusalli 'ala al-saqti idza tamma lahu arba'atu ashhurin fa aktsara wa in kana aqallu min dzalika fala yusalli 'alaihi fala yusalla 'alaihi. Baik, jazakallahu khair. Iya, poin yang ketiga tentang kaifiyat salat jenazah. Kata penulis, yaqumul imamu wal munfaridu 'inda ra'sir rajuli wa wasatil mar'ah. Ya, seorang imam atau orang yang dia salat sendiri maka berdiri ya di hadapan jenazah. Ketika jenazahnya adalah jenazah laki-laki, maka posisi imam ya ada di posisi kepala jenazah tersebut. Ya, kalau jenazah laki-laki, maka posisi imam berdiri ya sejajar dengan kepala jenazah. Ya, atau orang yang salat sendirian, ya menyalati jenazah sendirian dan jenazahnya laki-laki, maka dia berdiri sejajar dengan kepala jenazah tersebut. Kalau seandainya jenazahnya adalah jenazah wanita, maka posisi imam berdiri di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah badan jenazah tersebut. Ya. Li thubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan ya, riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Nabi menyolat jenazah laki-laki, maka posisi Nabi sejajar dengan kepala beliau, dengan kepala jenazah. Namun ketika Nabi menyolat jenazah perempuan, maka posisi berdirinya Nabi ya di tengah-tengah jenazah sang wanita tersebut. Ini hadisnya sahih, datang dari ya, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Baik, kita lanjutkan sedikit setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Setelah azan kita lanjutkan pembahasan tentang kaifiyat salat jenazah. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, riwayat Anas yang penulis maksudkan di sini adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Ghalib Al-Khayyat. Beliau berkata, syahidtu Anas ibn Malik ala janazati rajulin faqama 'inda ra'sihi. Aku pernah menyaksikan Anas bin Malik menyolati jenazah laki-laki. Maka beliau berdiri ya sejajar dengan kepala jenazah tersebut. Falamma rufi'at utiya bi janazati imra'atin min Quraisy aw minal Ansar. Ketika jenazah laki-laki tersebut sudah disalatkan, maka didatangkan lagi ya jenazah perempuan dari seorang wanita Quraisy atau seorang wanita dari kalangan orang-orang Ansar. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnatu fulanah. Wahai ya Abu Hamzah, dikunyah Anas bin Malik, ini adalah jenazah fulanah bintu fulanah, jenazah seorang wanita. Fasalli alaiha, tolong kau salatkan jenazah tersebut. Faqama wasatoha, ya. Maka ketika Anas bin Malik menyolati jenazah wanita, beliau salat di posisi tengah,
ya, dari jasad sang wanita tersebut. Kata Abu Ghalib Al-Khayyat, wa fina al-Ala bin Ziyad Al-Adawi, dan di tengah-tengah kita ada seorang yang bernama ya Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati, ketika Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi melihat posisi Anas yang berbeda ketika menyolati jenazah laki-laki sejajar dengan kepalanya, ketika menyolati jenazah perempuan, ya, di tengah-tengah jenazah tersebut, maka Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi berkata kepada Anas, "Ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah yasna'uhu." Wahai Abu Hamzah, apakah itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati jenazah? Ya. Yaqumu minar rajuli haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta. Ya, Nabi berdiri ketika menyolati jenazah laki-laki di posisi kepala. Ketika menyolati jenazah perempuan, Nabi di tengah-tengah jasad perempuan tersebut. Kata Anas bin Malik, "Na'am." Ya, iya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ghalib Al-Khayyat, faltafata ilaina al-Ala faqala ihfazu. Maka ya Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi menoleh kepada kita kemudian mengatakan, hafalkan. Ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya seseorang menyolati jenazah, ya, imma laki-laki imma perempuan, maka ada sunnahnya di mana posisi kita berdiri. Thumma yukabbiru lil ihram. Setelah dia ya, berdiri sebagaimana yang Nabi contohkan, maka kemudian dia melakukan takbiratul ihram. Wa yata'awwadz ba'da takbir, thumma yusammi, thumma yaqra'ul Fatihata sirran. Setelah takbiratul ihram, maka dia membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca ya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah secara sir. Ya, membaca Al-Fatihah secara sir. Walau kana bil-lail, meskipun salatnya dilakukan di malam hari. Ya, tetap bacaan Al-Fatihahnya dibaca dengan sir. Thumma yukabbir wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tasyahud. Selesai dari baca Al-Fatihah, maka kembali dia bertakbir yang kedua. Ya, setelah dia bertakbir yang kedua, maka dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang dia baca ketika tasyahud di dalam salatnya. Sama persis itulah salawat yang kita baca di dalam ya salat jenazah kita. Thumma yukabbir wa yad'u lil mayyit bid-du'a'il warid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia membaca salawat kepada Nabi, kemudian bertakbir untuk kali yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, maka dia membaca doa untuk si mayit, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang warid yang datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang membaca di dalam salat jenazahnya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya, atau membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabil qabr aw adzabin nar. Ini di antara doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ya ketika kita salat jenazah. Kata penulis, wa in kana al mayyitu saghiran,
Kalau seandainya yang meninggal dunia itu ya masih kecil, ya belum masuk usia baligh, maka disunahkan untuk membaca Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Ya. Ini di antara doa yang disunahkan ketika kita menyolati jenazah yang masih kecil. Ya, belum masuk usia baligh. Thumma yukabbir wa yaqifu ba'daha qalilan. Kemudian takbir yang keempat, ya. Dan dia diam sejenak. Ya, diam sejenak. Wa in da'a bima tayassara fa hasan. Kalau seandainya setelah takbir yang keempat dia membaca doa, ya, yang mudah untuk dia ucapkan, maka itu pun baik. Ya, boleh kita membaca doa setelah kita takbir yang keempat. Seperti seseorang mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, atau doa yang lain. Ya, untuk kebaikan kita, ya untuk kebaikan kaum muslimin, maka diperbolehkan. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi. Setelah takbir yang keempat, ya, kemudian membaca doa, maka setelahnya adalah salam. Ya. Imma dengan satu kali salam, menengok ke arah kanan, assalamualaikum ya warahmatullah, wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Atau kalaupun dia ya salam sebanyak 2 kali, maka tidak mengapa. Ya, diperbolehkan. Karena memang ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau melakukan 2 kali salam. Dan ini pendapat yang dipilih Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Beliau menjelaskan bahwasanya 2 kali salam di dalam salat jenazah itu ya ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kalaupun mencukupkan dengan 1 kali salam, maka tidak mengapa. Kata penulis, wa man fatahu ba'du salati dakhala ma'al imam wa idza sallama qadha ma fatahu ala sifatihi. Siapa yang masbuk di dalam salat jenazah, contoh ya, dia masuk ketika imam sudah takbir yang ketiga, artinya apa? Dia ketinggalan dua takbir yang sebelumnya, maka dia masuk bersama imam, ya. Kemudian ya ikut bersama imam, yang tersisa dia yakni sempurnakan sendiri. Kalau dia kurang 2 kali takbir, maka ya dia sempurnakan 2 takbir tersebut ya secara munfarid. Ya, maka boleh seseorang ya dia masuk bersama imam di tengah salat jenazah, ya, kemudian ikut bersama imam. Kalau ada yang kurang, maka dia sempurnakan sendiri ya setelah imam salam. Wa idza sallama atau wa man fatatuhu salatu qabla dafni falahu an yusalli 'alal qabri li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ah allati kanat taqumul masjid. Kalau seseorang dia terluputkan dari salat jenazah, ya, sebelum jenazah dikuburkan, maka boleh baginya, atau kalau seandainya seseorang dia terluputkan dari salat jenazah sebelum jenazah dikuburkan, ya, dan dia belum sempat salat sehingga jenazah sudah dikebumikan, ya, dia belum sempat menyolati jenazah tersebut, maka boleh baginya untuk sholat jenazah di kuburannya, ya, diperbolehkan. Seseorang ya sholat jenazah di kuburan seseorang kalau memang dia belum sempat menyolatkan sebelumnya, ya, sehingga jenazah tersebut ya sudah dikebumikan, maka boleh. Sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW ketika Nabi menyolatkan jenazah seorang wanita, ya, yang dia suka membersihkan masjid Rasulullah SAW. Ketika dikabarkan kepada Nabi, ya dia telah meninggal dunia dan telah dikuburkan, maka Nabi pergi ke kuburannya dan Nabi salat di kuburan ya wanita tersebut untuk menyolati jenazahnya. Kata penulis, wa yusalla 'alal ghaib 'anil baladi 'indal ilmi biwafatihi walau bi syahrin aw akthar. Wa yusalla 'ala saqti idza tamma lahu 4 ashhurin fa akthar
wa in kana aqalla min dzalik fala yusalla alaihi. Poin yang terakhir kata penulis, dan seseorang boleh untuk menyolatkan jenazah saudaranya secara gaib kalau jenazah tidak ada bersamanya. Ya, secara gaib ketika seseorang mengetahui kabar kematiannya, meskipun baru sebulan kemudian dia mendapatkan kabar atau lebih dari itu. Ini berdasarkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh seseorang untuk menyolati jenazah secara mutlak. Ya, salat gaib secara mutlak. Sebagaimana pendapat ya Hanabilah dan Syafi'iyah, maka boleh ya dia salat jenazah yakni secara gaib ketika dia baru mendapati kabarnya beberapa waktu kemudian. Wa yusalla ala saqti idza tamma lahu arba'atu ashhurin fa akthar. Dan janin yang keguguran itu disolatkan kalau sudah berusia 4 bulan atau lebih. Ya. Setelah ditiupkan ruh, maka ya disolatkan. Kalau seandainya kurang dari 4 bulan, maka tidak perlu disolatkan. Ya. Janin yang keguguran ya dari rahim seorang wanita, kalau seandainya belum sampai usia 4 bulan, maka tidak perlu disolatkan. Ya, karena belum ada nyawa pada ya segumpal daging tersebut. Tapi kalau sudah 4 bulan atau lebih, sudah ditiupkan nyawa padanya, maka disunnahkan untuk ya disolatkan. Ya, meskipun dia adalah janin yang ya belum berbentuk, tapi selama sudah 4 bulan sudah ada gumpalan daging, ya, dan sudah masuk usia 4 bulan atau lebih, maka disunnahkan untuk disolatkan. Wallahu ta'alam. Ini yang bisa kita bahas terkait dengan masalah kaifiyat salat jenazah. Insyaallah kita lanjutkan poin yang berikutnya tentang penguburan ya jenazah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh satu orang mensolati jenazah 2 kali? Misalnya sudah menyolatkan di rumahnya, lalu ikut menyolatkan lagi di masjid. Ya, dalam masalah mengulang salat jenazah ada 2 qaul ya di antara pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Ya, tidak disunahkan bagi seseorang untuk mengulang salat jenazah. Ketika dia sudah menyolatkan maka cukup ya baginya salat yang dia lakukan. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, mengatakan diperbolehkan karena sebagaimana kita salat wajib, ya, boleh kita mengulang 2 kali. Ya, ketika memang ada hajat, seperti seseorang yang dia sudah salat ya di tempat yang lain kemudian masuk ke satu masjid yang di sana sedang ada salat berjamaah, maka dia masuk ke dalam salat ya berjamaah yang kedua, yang pertama niatnya wajib, yang kedua niatnya sunnah, maka diperbolehkan. Ya, sebagaimana perbuatan siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya, suatu ketika beliau salat bersama Nabi salat Isya, kemudian ketika kembali ke kaumnya, kembali ke kampungnya, maka salat menjadi Mu'adz menjadi imam bagi kaumnya. Ya, maka salat Isya yang kedua yang Mu'adz lakukan adalah salat sunnah. Sedangkan bagi kaumnya, bagi jamaahnya, ya, maka mereka salat wajib. Kata para ulama, ya, sebagaimana seorang muslim boleh dia untuk melakukan salat wajib ya lebih dari 1 kali. Kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, maka demikian pula dengan ya salat jenazah. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan boleh. Kalau memang ada hajat, ya diperbolehkan seseorang untuk menyolati jenazah ya lebih dari 1 kali. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, jika mensalatkan lebih dari 1 jenazah dan juga campur jenazahnya
bagaimana posisi imam. Ya. Kalau seandainya di sana lebih dari satu jenazah, ya, maka jenazah diposisikan sesuai dengan posisi berdirinya imam. Ya. Contoh, kalau seandainya ada 3 jenazah, ya, ada 2 jenazah laki-laki, 1 jenazah perempuan, ya, maka posisi jenazah laki-laki sejajar dengan posisi imam berdiri, ya, kepala laki-laki sejajar dengan posisi berdirinya imam, ya. Demikian pula jenazah laki-laki yang kedua sama, ya, posisinya. Adapun jenazah yang ketiga yang perempuan maka diposisikan berada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah imam. Ya, faham jamaah? Ya, jadi jenazah laki-laki yang pertama dan yang kedua posisinya kepalanya sejajar dengan berdirinya imam. Ya, sedangkan posisi jenazah wanita maka agak digeser, ya, ke depan, yakni sehingga posisinya apa? Sejajar dengan kepala jenazah laki-laki tersebut, ya, tengah-tengah, ya, yang merupakan tempat berdirinya apa? Berdirinya imam, ya. Wallahu a'lam. Dan posisi jenazah, ya, yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki, ya, meskipun dia adalah jenazah anak kecil, ya, meskipun jenazah anak kecil. Ya, selama ada jenazah laki-laki maka itu yang didahulukan dekat dengan posisi imam. Ya. Didahulukan meskipun jenazah, ya, anak kecil. Ya. Ada bersamanya jenazah perempuan yang sudah dewasa maka yang didahulukan dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Ya, meskipun jenazah anak-anak. Paham ya? Itu posisi, ya, imam ketika di hadapannya ada lebih dari 1 jenazah. Diatur posisinya. Jenazah laki-laki posisinya sejajar dengan, ya, kepala jenazah laki-laki sejajar dengan berdirinya imam, sedangkan jenazah perempuan maka tengah-tengahnya, ya, sejajar dengan berdirinya imam. Nah, dan sekali lagi didahulukan, ya, jenazah laki-laki daripada jenazah wanita, meskipun jenazah laki-laki itu masih anak-anak, didahulukan dekat, ya, dari seorang imam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fadhal. Iya, kalau memang di sana ada kondisi darurat yang tidak memungkinkan, maka diperbolehkan, ya, untuk mentayamumkan. Seperti keterbatasan air, ya, atau ketidakadaan air, maka diperbolehkan, ya, untuk memandikan jenazah atau untuk mentayamumkan jenazah. Kalau seandainya memang, ya, kondisinya tidak memungkinkan untuk dimandikan, seperti kondisi darurat. Ya, jenazah yang memang tidak bisa dimandikan dengan air, maka minimal ditayamumkan. Atau airnya tidak ada, airnya terbatas, maka cukup ditayamumkan. Tapi itu mimba badal, pengganti. Karena hukum asalnya memandikan jenazah dengan apa? Dengan air. Sebagaimana kita bersuci dengan air. Namun diperbolehkan untuk bertayamum atau mentayamumkan jenazah ketika dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.